Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Umi Aminah yang dirahmati Allah. Marilah di pagi yang sejuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita senantiasa digolongkan menjadi umatnya yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan lagi untuk bersilaturahim bersama-sama dengan jamaah di Masjid Umi Aminah. Dan mungkin ini kelanjutan dari yang pernah saya sampaikan. Saya ingin fokus kepada masalah akhlak, baik itu akhlak terpuji, mahmudah, atau akhlak madmumah yang tercela, yang kita semuanya perlu mengetahui. Pada pagi hari ini saya ingin bersama-sama untuk sharing dengan mengetengahkan tema mengendalikan marah. Jadi kalau bahasa marah itu orang asosiasinya apa itu? Pernah nggak Bapak Ibu marah? Apa yang dilakukan kalau marah itu? Apakah mengeksplor ya semua gaya yang ada di dalam itu dikeluarkan semua dengan mungkin menghardik, sumpah serapah, atau mungkin menggebrak meja, atau mungkin menendang dan sebagainya? Pernah seperti itukah? Atau kita bisa mengendalikannya? Makanya mari kita sama-sama untuk bagaimana melihat kemarahan yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita mencoba untuk memanagenya sehingga marah itu tidak menjadi sesuatu yang buruk tetapi menjadi sesuatu yang baik. Kita lihat coba. Ini hadis Nabi yang terkait dengan bagaimana mengendalikan diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'atin. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang petarung ya atau pegulat yang handal itu orang yang kuat. Orang yang kuat itu tidak lain yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Muttafaq alaih. Bapak, Ibu, ketika melihat petarung yang bisa mengalahkan musuhnya tanpa dia kalah, mungkin kita melihatnya orang yang kuat. Orang yang handal, orang yang dikdaya. Dikdaya itu dia mengalahkan semua musuh-musuhnya. Itu kita anggap orang yang kuat. Kayak siapa yang di pegulat itu, Habib ya. Itu kan kuat. Apakah kuatnya itu? Ya bisa jadi memang dia kuat. Dan juga dia ternyata juga bisa mengendalikan emosinya. Buktinya apa? Ketika dia diejek, dia tenang aja. Nah,
Ternyata orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, apa itu marah? Oh, ini pendahuluannya dulu. Bahwa manusia itu diberi kekuatan lahir maupun batin. Lahir itu secara fisik. Badannya tegap, terengginas, kemudian cekatan, gesit. Itu kekuatan fisik. Nah, yang kedua kekuatan batin. Di dalam diri kita itu ada kekuatan yang ternyata kekuatan batin ini yang menggerakkan semua yang ada di dalam anggota tubuh kita. Dan itulah yang nanti akan bagaimana kita mengendalikannya. Baik. Wal ghadabu sawaron bin nafsi yahmiluha ala rukbati fil batsi wal intiqam. Marah itu adalah luapan yang ada dalam diri yang menimbulkan keinginan menghancurkan dan balas dendam. Jadi marah itu ada potensi yang apabila keluar, apabila meluap, itu menghancurkan dan balas dendam. Kemudian akhlak itu adalah marah itu adalah akhlak yang tercela dan lemah. Kemudian wal ghadabu miftahun kulli syarr. Marah itu adalah kunci semua keburukan. Jadi potensi yang ada dalam diri kita ketika marah kita luapkan itu merupakan kunci keburukan-keburukan yang kita dapatkan. Coba kita lanjutkan. Apa sih yang menyebabkan kita marah? Hal-hal yang menimbulkan kemarahan itu biasanya ya memang banyak sekali penyebabnya. Ada yang dari yang remeh-temeh, yang sepele, sampai ya sesuatu yang mungkin dianggap besar. Tapi diantaranya adalah karena kesombongan. Orang sombong itu punya potensi marahnya lebih. Orang yang merasa tinggi hati dan memandang rendah orang lain. Kalau kita merasa atau siapapun merasa lebih tinggi, lebih segalanya dari orang lain, menganggap orang lain rendah, itu potensi marahnya juga ada. Contoh mungkin, saya tidak mengatakan di sini ya, juragan itu kan punya segalanya, punya kewenangan, punya kekuasaan, punya finansial, modal besar, kapital, itu melihat bawahannya, melihat karyawannya, buruhnya itu dia merasa besar. Atau juga pejabat-pejabat tinggi negara, pejabat-pejabat kantor, itu melihat stafnya, kalau salah dimarahinya luar biasa. Karena dia merasa punya kedudukan tinggi dan memandang orang lain rendah. Kemudian juga hati-hati dengan guruan atau candaan yang tidak pada tempatnya. Bercanda, bergurau, yang kemudian lepas kontrol, itu juga potensi marahnya akan muncul. Mencibir, mencemooh, kemudian mengganggu orang lain. Ada orang itu yang usil gitu. Ada yang kepo, mau tahu aja urusan orang lain. Kemudian juga dalam mencari harta dan kedudukan, pujian dan sebagainya. Itu potensi marahnya ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara mengendalikan? Karena setiap orang punya potensi untuk marah. Pertama tentu menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Kita ramah,
kita rendah hati, kita santun, sabar, ucapan kita juga kita pikirkan jangan hanya istilahnya apa waton jeplak gitu ya. Yang itu tanpa kontrol kita kadang cepat-cepat saja. Nah, itu kita coba kita perhatikan. Kemudian yang kedua, mengendalikan diri ketika timbul rasa marah. Ini Al-Quran juga sudah memberikan. Ini yang saya cetak huruf dengan warna merah, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya. Jadi ini juga perintah Al-Quran bahwa kita disuruh mengendalikan emosi kita. Bukan ada pepatah yang mengatakan nek jengkel, emosi, nek wis diluapke plong. Ada ya kadang kayak gitu ya. Kalau belum saya luapkan emosi saya itu kayaknya saya belum lega. Padahal di sini wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bisa mengendalikan kemurkaannya atau kemarahannya. Bapak Ibu dan rahmat Allah, lalu langkah konkretnya apa? Itu tadi kan secara konsep dasarnya dari Al-Qur'anul Karim bahwa kita harus mengendalikan emosi kita. Ketika emosi itu mau keluar, bagaimana kita mengendalikannya secara realnya. Tentu ini kita bersandar dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, ketika kemudian ada dorongan marah ya, kepada anak, kepada istri, kepada teman, kepada kolega kita, itu kita disuruh untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena marah itu adalah bisikan setan agar supaya kita meluapkan emosi kita sehingga tidak terkendali lagi. Ini surat Al-A'raf, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi itu bisikan setan yang kemudian muncul di dalam gerakan kita, baik omongan, kemudian gerakan tindakan kita. Maka cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama. Kemudian yang kedua, merubah posisi ketika marah dalam keadaan berdiri, maka segera duduk. Karena potensi berdiri ini akan bisa lebih leluasa kita mengeksplor diri kita, tangan kita, kaki kita, mata kita. Biasanya kan kalau orang marah itu apa coba? Wajahnya merah, matanya melotot, giginya gemeretak, tangan mungkin sudah mengepal, ya, kaki sudah gemetaran. Nah itu biasanya itu muncul. Maka ketika posisi seperti ini duduk, diharapkan hilang kemarahan itu, reda. Kemudian duduk kok masih bersandar. Coba senderan. Kok masih lagi? Ya ini perlu dibawa ke rumah sakit Siti Khadijah mungkin untuk dianalisa. Ada kelainan kejiwaan atau depresi sehingga ini dibutuhkan penanganan lebih lanjut. Ini sabda Nabi, "Idza ghadaba ahadukum fa huwa qa'im falyajlis. Fa in dhaba anhu al-ghadab. Wa illa falyataji'u." Nabi bersabda, jika salah seorang dari kalian marah,
dan ia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Jika rasa marahnya hilang, maka itu yang diharapkan. Jadi duduk dulu sambil kita ta'awud tadi ya. Kemudian jika tidak, hendaklah ia berbaring. Kalau berbaring nggak hilang juga marahnya, wah ini sudah terlalu ini. Ada hal yang konsep di dalam dirinya. Itu kalau nggak ke psikiater ya psikolog. Kalau psikiater itu biasanya nanti ada penanganan medisnya. Kalau psikolog ya mungkin diberikan saran-saran agar supaya bisa mengendalikan dirinya. Ya, seorang yang marah dalam posisi berdiri maka mudah baginya melampiaskan syahwatnya, syahwat marahnya maksudnya. Sedang ketika duduk atau berbaring jauh dari keinginan melampiaskan. Jadi duduk, kita istighfar kepada Allah, kemudian juga kalau belum kita berbaring. Kemudian yang ketiga diam. Ini juga sabda Nabi, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Qalaha salasa. Rawahu Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud. Rasulullah bersabda, apabila di antara kalian marah, maka diamlah. Sudah diam. Pas lagi marah, kita diam aja. Makanya Allah memberikan benteng mulut kita ini dengan kekuatan yang luar biasa. Ada gigi yang kemudian kalau dikatupkan, yang ditutupkan itu, mungkin kita sudah agak sedikit mengurangi ingin bicara. Walaupun masih bisa, gitu ya. Nah, masih bisa, kemudian tutuplah dengan bibir. Diem. Nggak bisa bicara kita. Ini menjadikan bagaimana ketika orang marah, diam. Tapi kalau tidak, ngomong terocos kemana-mana. Sampai supah serapah, bahkan sampai bisa melaknat orang. Yang orang itu kadang belum tentu salah. Kemudian yang keempat, wudu. Marah menimbulkan hawa panas di dalam tubuh. Darah mengalir dengan deras. Terjadi perubahan keadaan tubuh. Maka air mendinginkan dan mengembalikan ke keadaan semula. Kita melihat orang yang marah itu jantungnya berdekutnya luar biasa kencang. Tentu ini akan mempengaruhi aliran darah. Kemudian mempengaruhi juga perubahan pada wajah. Maka hati-hati betul ini. Banyak kadang orang jantungan karena nggak stabil, detak jantungnya itu nggak stabil. Ketika marah itu jantungnya dengan kencang sekali berdetak. Kemudian darah itu kan tentu dipompa dengan kuat, dia akan mengalir juga dengan deras. Ya, kalau nggak kuat, ada sesuatu yang pecah pembuluh darah kita. Wah, ini bisa lebih parah. Maka ketika itu ala innal ghadaba jumratun katawa qadu fi qalbi ibnu Adam. Jadi ketika marah itu bara api yang ada dalam tubuh kita itu bergejolak. Kemudian innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitona khuliqa minan nar. Wa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Marah itu dari setan. Dan setan itu diciptakan dari api. Api itu sifatnya panas. Maka ketika kita wudu jadi dingin. Kalau wudu masih, sholatlah 2 rakaat. Sholat sunnah. Gak bisa lagi masih marah terus, ya tadi bawa ke rumah sakit. Ada sesuatu yang harus ditangani oleh ahlinya. Psikiater ataupun psikolog. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian
Bagaimana marah itu? Apakah tidak boleh? Ada hal-hal yang dibolehkan marah. Apa itu? Marah karena Allah. Jadi kalau tadi yang sifatnya itu umum, yang berkaitan mungkin dengan duniawi, dengan diri kita, itu kita diharuskan mengendalikan diri. Dan kemudian ada marah yang dibolehkan, tapi juga tidak kemudian harus kita membabi buta, bukan. Apa marah karena Allah? Karena adanya pelanggaran kesucian agama. Kalau kita orang beriman kepada Allah, kok ada orang yang di depan mata kita nginjak-nginjak Al-Quran, kita diamkan, wah itu sudah mungkin mati iman kita itu. Kita harus tanggap. Bagaimana langkahnya? Ya kita mungkin ambil Al-Qur'annya, kemudian kita amankan orang itu, karena di sini ada hukum. Kita serahkan kepada yang berwajib. Tapi tidak kita diamkan. Kemudian tantangan terhadap akidah. Ini di mana-mana sekarang medsos ini menjadi biang kerok juga. Memang ada positifnya, tetapi juga hati-hati terhadap medsos yang destruktif, yang merusak. Ada orang yang bisa bicara dengan malaikat, bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan malaikat Jibril. Ini akidahnya sudah Masya Allah menyimpang jauh. Malah kemudian bisa memanggil malaikat untuk bisa menolong menyelesaikan masalahnya. Ini sudah rusak ini kalau kayak gini. Maka kita harus menyampaikan bahwa itu adalah akidah yang rusak. Kemudian menyerang karakter atau mengalihkan dari ibadah. Seseorang dihina, dibully. Ini di mana-mana ini Bapak Ibu, hati-hati betul. Kita menjaga anak-anak kita juga dari hal-hal yang sifatnya merusak. Dan HP itu salah satu pintu untuk merusak akhlak. Walaupun kita tahu juga manfaatnya banyak. Oleh karena itu harus selektif. Kemudian merugikan jiwa bagi seorang muslim atau kehormatan atau hartanya. Bayangkan itu. Kita melihat Israel yang begitu biadabnya membunuh orang-orang Islam yang tidak berdosa, dan sifat pengecutnya itu yang luar biasa. Kenapa? Masa perang dari udara yang diserang adalah masyarakat yang tidak bersenjata, seluruhnya dihancurkan rumah dan sebagainya, sampai kemudian banyak yang meninggal. Itu kan pengecut itu. Coba berhadapanlah dengan tentaranya gitu, tentara Hamas atau tentara jihad Islam di sana. Gak berani mereka, banyak yang terkapar, banyak yang mati itu. Mereka kalau berhadapan dengan Hamas gak berani. Ya kita harus marah, tapi memang kita harus rasional juga. Apa? Ada himbauan boikot sesuatu yang mendatangkan bala bantuan untuk mereka, untuk Zionis Israel. Kita boikot. Lah kemudian kok malah ada orang yang dari kita ini, dari Muslim, datang ke Israel, bermesra-mesraan di sana. Ya Allah, ya Rabbi, itu nggak punya empati betul itu. Harusnya kita marah, tapi secara proporsional. Kita cerdas, gitu kan? Harusnya ya bersama-sama lah dengan barisan yang seiman, seakidah. Ayo kita bangkitkan semangat perlawanan kepada Israel, Zionis itu, sehingga kemudian mereka terbebas dari penjajahan. Karena penjajahan itu di Indonesia juga tidak dibenarkan. Penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu dalam pembukaan undang-undang itu ada. Jadi kita marah terhadap orang-orang yang kemudian bermesraan dengan Israel. Kemudian juga kehormatan.
Ada orang melecehkan keluarga kita, kalau enggak ya disebut dayus itu, bandot tua. Itu enggak boleh. Kita harus jaga kehormatan keluarga kita, harta kita juga. Baik, ini Al-Qur'annya surat At-Taubah ayat 14 sampai 15. Kemudian dari hasil pengendalian diri itu apa? Nah, ini Nabi bersabda, maka lima Abdullah illa mala jaufihi imanan. Rasulullah bersabda, barang siapa mampu menahan amarahnya padahal dirinya sanggup melampiaskannya, niscaya Allah SWT akan memenuhi dengan keridhaan di hari kiamat. Kita mampu marah, kita mampu untuk melampiaskan, tapi kita mengendalikan. Nah, itu insya Allah akan mendapat keridhaan di hari kiamat. Jadi marah ini enggak kecil problemnya, harus kita betul-betul kendalikan. Kemudian malatullah amnan wa imanan. Allah akan memenuhi dirinya dengan keamanan dan keimanan di hari kiamat. Orang yang bisa mengendalikan dari marah itu, jiwanya aman. Tidak dihantui dengan emosi yang meluap-luap. Tidak dihantui dengan kebencian. Karena sudah orang itu dihinggapi marah, dikuasai marah. Itu kata pepatah, awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awal orang marah itu junun, gila, akalnya jadi hilang. Wa akhiruhu nadamun, dan akhirnya penyesalan. Aduh ya Allah, mau TV tak tendiang pecah kocone. Akhirnya harus mengganti piring, dibanting pecah, malah kena kaki. Nah, itu kan jadi penyesalan nantinya. Anak ditempeleng. Akhirnya apa? Timbul dendam. Nyesel juga akhirnya, ya Allah, kok saya anak yang harus saya lindungi, saya sayangi, kok saya tempeleng. Gitu. Ya. Nah, itu di antara yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terakhir, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Jadi ada kaitannya, kalau kita bisa mengendalikan marah itu, kita bisa menguasai emosi kita, Allah sediakan surga juga. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang bisa mengendalikan marah. Orang yang bisa memaafkan orang lain ketika salah. Walaupun mungkin tetap kita memberikan pelajaran, tausiah dan sebagainya, agar supaya jangan kita dikuasai oleh marah. Terima kasih. Walafumikum, semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi maupun jamaah semuanya. Dan kita akhiri bersama-sama dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.